Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه صفة عباد الرحمن. قال المؤلف حفظه الله تعالى شيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji milik Allah dan selawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang mengikutinya. Adapun setelahnya, fa inna maqamal ubudiyyati lillahi maqamun 'azimun. Sesungguhnya kedudukan penghambaan untuk Allah adalah kedudukan yang agung. Bal huwa asyraful maqamati allati imtadaha Allahu jalla wa ala biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Bahkan dia adalah yang paling mulia di antara kedudukan-kedudukan yang Allah jalla wa ala memuji dengannya para nabinya dan wali-walinya. Wa awdafa ahliha li nafsihi fi ayatin adidatin. Dan Allah menggandengkan, menyandarkan, memberitahukan, menyertakan pelakunya untuk dirinya di ayat-ayat yang banyak. Tashrifan lahum wa ta'liyatan li maqamihim, dalam rangka memuliakan mereka dan meninggikan untuk kedudukan-kedudukan mereka. Waqad zakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarifi awsafan 'adidatan. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah menyebutkan untuk pemilik kedudukan yang mulia ini dengan sifat-sifat yang banyak, wasimatin mubarakatan, dan ciri-ciri yang berkah, fi nususin katsiratin, dalam teks-teks yang banyak, liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha, agar seorang muslim bersungguh-sungguh dalam bersifat dengannya, wal amali bil muqtadaha, dan beramal dengan merealisasikannya, liyanalal maqamar rafi'ah, agar memperoleh kedudukan yang tinggi itu, wasyarafal kabira inda rabbil alamin, dan memuliakan dan kemuliaan yang besar di sisi Rabb semesta alam. Wa min abrazil mawadi'i allati dzakarallahu fiha awsafa ibadihil mu'minin fi siyaqin wahidin ma jaa'a fi khatimi suratil Furqan. Dan diantara yang menonjol, yang nampak dari ciri-ciri yang Allah telah menyebutkan padanya tentang sifat-sifat hambanya yang mukmin, hambanya yang mukmin, dalam salah satu ungkapan dari apa yang datang dalam akhir surat Al-Furqan, haitsu dzakara samaniyata awsafin, di mana Allah menyebutkan 8 di antara sifat-sifat. Bada'aha biqaulihi azza wa jalla, maka Allah memulainya dengan firman Allah azza wa jalla, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba ar-Rahman itu yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tenang, rendah hati, berwibawa. Wa fi hadza dalalatun ala 'azimi ikhtisasihim bima dalla 'alaihi hadzal ismi bima dalla alaihi hadzal ismu min ma'anir rahmati.
Dan dalam hal ini adalah dalil atas keagungan kekhususan mereka dengan apa yang penamaan ini menunjukkan atasnya dari makna Ar-Rahman. Fabi rahmatihi hadahum lil iman, maka dengan rahmat Allah maka Allah memberi hidayah kepada mereka untuk beriman. Wa rabbahum ala ta'atir rahman, dan Allah mendidik, melatih mereka untuk mentaati Ar-Rahman, wa husni taqarrubi ilaihi azza wa jalla, dan berbuat baik dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Summa addada sifatahum kulla sifatin mabdu'atin biqaulihi walladzina, kemudian Allah merinci sifat-sifat mereka semua dari sifat-sifat yang nampak atau sifat-sifat yang muncul dengan firman Allah Ta'ala walladzina, wa khatamallahu jalla wa ala hadha siyaqil karimi, wa khatamallahu azza wa jalla hadha siyaqil karima bi dzikri ma a'addahu lahum min sawabin azimin wa ajrin jazilin. Dan Allah Jalla wa'ala telah menutup ungkapan yang mulia ini dengan menyebutkan apa yang Allah telah menyiapkan bagi mereka berupa pahala yang besar dan balasan yang melimpah. Wajadirun bikulli muslimin yas'a fi najati nafsihi wa sa'adatiha an yata'ammala sifati ibadir rahman allati waradat fi hadha siyaqil mubarak. Dan sepantasnya untuk setiap muslim berupaya bersungguh-sungguh dalam menyelamatkan dirinya dan membahagiakan dirinya untuk agar memperhatikan sifat-sifat hamba Ar-Rahman yang telah datang dalam ungkapan yang berkah ini. Fa ya'rifaha ma'rifatan jayyidatan, sehingga dia mengetahuinya dengan pengetahuan yang bagus. Tsumma yas'a ba'da dzalik bi tahqiqiha ala akmali wajhin, kemudian dia berupaya setelah itu dalam merealisasikannya kepada yang lebih sempurna dari arah yang lain. As-sifatul ula, sifat yang pertama, as-sakinatu wal waqaru wat tawaddu'u lillahi jalla wa ala wa li ibadihi, tenang, berwibawa dan tawaduk karena Allah dan tawaduk kepada hamba Allah. Qala azza wa jalla, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka Allah azza wa jalla telah berfirman, dan hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tenang, berwibawa dan tawaduk, dan apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, maka mereka berbicara dengan perkataan yang selamat dari dosa. Min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim tawadu'uhum lillahi jalla wa ala wa li ibadihi. Di antara sifat-sifat hamba Ar-Rahman dan keindahan sifat-sifat mereka adalah tawaduknya mereka karena Allah Jalla wa ala dan tawaduknya mereka kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Wa yamshuna bi sakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin, sehingga mereka berjalan dengan tenang dan berwibawa. Wa hadza at-tawaddu'u alladhi dhahara ala mashihim wa hayatihim innama huwa samaratun min simaril iman wa asarun min asarihi. Dan tawadu ini
yang muncul kepada bagaimana cara mereka berjalan dan perilaku mereka hanyalah dia buah dari buahnya iman dan pengaruh dari pengaruhnya iman. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anha fi qawlihi ta'ala alladzina yamshuna 'alal ardi haunan ay bit-ta'ati wal afafi wat tawadu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah Ta'ala alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yakni mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan ketaatan dan mensucikan diri dan tawadu. Wa min madzahiri tawadu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'du ahli safahi wal jahli fa innahum yukhatibunahum bikalamin sadidin salimin minas safahi wal jahl. Dan diantara penampakan tawaduknya mereka dan ketenangannya mereka bahwasanya mereka apabila bertemu di jalan mereka dengan sebagian orang-orang yang rendah akalnya, yang bodoh, maka sungguhnya mereka berbicara terhadap mereka dengan perkataan yang benar, yang selamat dari rendah akal dan kebodohan. Wa hadza makna qaulihi azza wa jalla, dan ini adalah makna firman Allah Jalla wa ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ay qawlan la yaslamuna bihi minal ismi wal lagw, yaitu perkataan yang mereka selamat dengannya dari dosa dan omong kosong. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim salamata min asratain, asratir rijl wa asratil lisan. Dan mereka dengan ini sungguh mereka telah menggabungkan untuk diri-diri mereka dengan keselamatan dari dua kesalahan, dua ketergelinciran, yaitu yang pertama ketergelinciran muamalah dan yang kedua adalah ketergelinciran lisan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, walamma kanatil asaratu asratain, asratul rijal wa asratul lisan, dan sebab ketergelinciran itu ada dua, yaitu ketergelinciran muamalah dan ketergelinciran lisan. Ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qawlihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Fa wasafahum bil istiqamati fi lafzatihim wa khutwatihim. Maka salah satu dari keduanya datang menggandengkan yang lain dalam firman Allah Ta'ala, dan hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan ketundukan dengan yang berjalan di atas muka bumi dengan ketenangan, berwibawa dan tawadu. Dan apabila orang-orang jahil berbicara terhadap mereka, maka mereka mengatakan perkataan yang selamat dari dosa. Fawasofahum, maka Allah mensifati mereka dengan keistiqomahan dalam ucapan-ucapan mereka dan langkah-langkah mereka. Fala yuqabilunal jahilina was-sufaha'a bimithli jahlihim wa safahihim wa innama yu'riduna anhum. Maka mereka tidak menjumpai orang-orang yang bodoh, yang rendah akalnya, dengan mencontohkan kebodohan mereka dan kerendahan akal mereka. Hanyalah mereka berpaling dari mereka. Wa yukhatibuna hum bikalamin salimin
min hadhil afat, dan mereka berbicara dengan mereka dengan perkataan yang sama dari penyakit-penyakit dan kesalahan-kesalahan ini. Fayadfa'unal isa'ata bil ihsan, maka mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Engkau balaslah dengan yang dia lebih baik. Maka apabila orang yang diantaranya ada permusuhan, seakan-akan dia menjadi teman yang penuh kasih sayang, disebabkan oleh perkataan yang selamat, disebabkan oleh kebaikannya. Dan tidak dianugerahkan kepadanya kecuali orang-orang yang mereka sabar, dan tidak juga dianugerahkan kepadanya kecuali orang-orang yang memiliki nasib yang sempurna berupa kebaikan, akhlak-akhlak, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan 'aziman, maka manusia itu berbeda-beda dalam akhlak-akhlak mereka dan muamalah-muamalah mereka dengan perbedaan yang besar. Wal wajibu 'alal muslimi bi husni diyanatihi, dan wajib untuk setiap muslim agar berbuat baik dalam agamanya. Wa jamili akhlaqihi an yattasafa bima zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala an ibadir rahmani fil ayatis sabiqah, dan keindahan akhlaknya agar dia bersifat dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang hamba Ar-Rahman dalam ayat yang telah berlalu. Wa yuqabilul isa'ata bil ihsan, maka kebaikan wa tawadhu li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum, dan saling bertawadu kepada hamba Allah azza wa jalla bagaimanapun akhlak-akhlak mereka. Wa yanbaghi qabla dzalik an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala fi umurihi kulliha, dan semestinya sebelum itu agar dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusannya semuanya. Wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsanil akhlaq, dan agar dia berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepadanya agar berakhlak yang baik. Wa an yasrifa anhu sayyi'ataha kama sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi du'ail istiftah, dan agar Allah memalingkan darinya keburukan akhlak-akhlak sebagaimana dipastikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu beliau mengatakan dalam doa istiftah, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ants wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ants. Ya Allah, tunjukilah aku agar berakhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, dan
jauhkanlah aku dari keburukan akhlak, dan tidak ada yang menjauhkan dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul, dan adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, mengajarkan orang yang keluar dari rumahnya agar dia mengatakan, berdoa, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Yakni, Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, dari menggelincirkan atau digelincirkan, dari menzolimi atau dizolimi, dari berbuat bodoh atau dibodohi atasku. Wa fi hadha du'a'il mubarak tahsinun lil abdi an yakuna minhu jahlun alal akharin. Dan dalam doa yang berkah ini adalah sebagai pembentengan atau penjagaan diri untuk hamba dari orang-orang bodoh yang lain, wa an yaslama huwa min jahlil akharin alaih, dan agar dia selamat dari orang yang bodoh yang lain atas orang yang berbuat bodoh, orang yang lain berbuat bodoh atasnya. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.